Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, kita masuk ke tenses yang sering bikin bingung. Namanya yaitu present perfect tense. Kenapa bingung? Karena tenses ini bukan murni past tense, tapi juga bukan present tense. Present perfect dipakai kalau kejadian memang terjadi di masa lalu, tapi hasil atau efeknya masih terasa sampai sekarang. Jadi apa sih present perfect tense? Present perfect tense itu dipakai kalau kejadiannya memang terjadi di masa lalu, tapi hasil ataupun efeknya masih terasa sampai sekarang. Nah, kalau di simple past tense kita fokus ke kapan kejadiannya terjadi, contohnya, I went to Bali last year. Waktunya jelas di sini ada last year, tapi di present perfect tense, kita tidak peduli waktu terjadinya itu kapan, tapi yang kita pedulikan di sini adalah apa yang sudah terjadi dan apa dampaknya sekarang. Singkatnya, kejadiannya memang terjadi di masa lalu, tetapi hasil ataupun efeknya masih terasa sampai sekarang. Contohnya nih, kalau di bahasa Indonesia, kita bilang, misalnya kita sudah makan. Di kalimat ini kita tidak menyebutkan kapan makannya, tetapi kondisinya yang sekarang. Artinya, kita sudah kenyang. Nah, itulah logika dari present perfect tense ini. Di present perfect tense ini, bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa kejadian telah terjadi di masa lalu dan kejadian tersebut memiliki hubungan ataupun dampak dengan kondisi sekarang. Artinya, aksinya terjadi di masa lalu dan hasilnya masih terasa sampai sekarang. Kalau tidak ada hubungannya dengan sekarang, maka tidak pakai present perfect tense. Terus kenapa sih namanya harus present perfect tense? Present di sini karena ia masih relevan dengan keadaan sekarang dan perfect artinya sesuatu yang sudah selesai. Artinya sesuatu sudah terjadi, tapi statusnya masih berlaku sampai sekarang. Contoh, I have lost my key. Artinya kehilangannya memang terjadi di masa lalu, tapi sampai sekarang kuncinya masih hilang. Kalau kuncinya sudah ketemu, maka tidak cocok pakai present perfect tense lagi, atau tidak tergolong ke present perfect tense lagi. Sekarang kita masuk ke struktur kalimat dalam present perfect tense. Dalam present perfect tense, kita wajib pakai have ataupun has untuk menunjukkan bahwa kalimat ini adalah present perfect tense. Pemakaiannya, untuk kata I, you, we, and they, kita gunakan have, dan untuk kata he, she, and it, kita gunakan has. Contohnya, di sini ada beberapa contoh. I have finished my homework and she has eaten breakfast. Kalau tidak ada kata have dan has di sini, maka kalimatnya bukan present perfect tense. Di present perfect tense ini, kita memakai verb 3. Kenapa present perfect tense pakai verb 3? Karena verb 3 di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa aksi ini sudah selesai dan kita sedang melihat hasilnya. Contoh, I have cleaned my room. Artinya, membersihkannya sudah terjadi di masa lalu, namun sekarang kamarnya sudah bersih, bukan? Kalau masih membersihkan, itu tergolong ke present continuous seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, untuk bentuk kalimat present perfect tense,
Strukturnya adalah subject plus have ataupun has plus verb 3. Contohnya di sini ada I have watched the movie, she has gone home, and they have studied English. Tidak ada kata untuk waktu spesifik seperti yesterday ataupun last night. Kenapa? Karena waktu tidak penting di present perfect tense. Untuk pemakaiannya, kapan sih present perfect tense dipakai? Pertama, untuk pengalaman hidup. Kalau kita mau bilang, saya pernah ataupun belum pernah melakukan sesuatu, contohnya, I have been to Bali and she has never tried sushi. Artinya pengalaman hidup dan tidak peduli kapan terjadi waktunya. Yang kedua, untuk kejadian yang baru saja terjadi. Biasanya pakai kata just, recently, or lately. Contohnya di sini, I have just finished my homework. Artinya PR-nya barusan selesai, hasilnya PR-nya sudah selesai sekarang. Yang ketiga, untuk aksi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut. Biasanya pakai kata since and for. Contohnya di sini, I have lived here for 5 years. Artinya, saya sudah tinggal di sini mulai 5 tahun lalu sampai sekarang. Sampai sekarang artinya masih tinggal. Jadi masih tinggal di sini. Terakhir, untuk hasil yang masih terasa sekarang. Contohnya, she has broken her leg. Kejadiannya terjadi di masa lalu, namun sekarang kakinya masih terasa sakit ataupun belum sembuh. Nah, sekarang kita lihat untuk kalimat negatif. Di present perfect tense, kalau kita mau bilang belum ataupun tidak, kita tidak menggunakan verb, tapi kita hanya menambahkan not, kata not. Contohnya, I have not finished my work and she has not eaten yet. Lalu, untuk kalimat tanya di present perfect tense, kalau mau bertanya, have ataupun has tadi dipindah ke depan. Contohnya di sini, have you finished your homework and has she gone home? Apakah kejadian ini sudah terjadi sampai sekarang? Kesalahan yang paling sering terjadi di present perfect tense adalah salah satunya karena ada waktu spesifik. Misalnya kalau kita bilang, I have gone to Bali yesterday. Kalimat ini salah karena ada waktu spesifiknya yaitu yesterday. Nah, kalau kamu masih sering bingung, cukup ingat seperti ini. Present perfect artinya sudah terjadi, tapi hasilnya masih ada sampai sekarang. And thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe.